Persaingan lolos Piala Dunia memanas, Sintayong dapat bocoran. Di Poles Sintayong, 4 pemain bakal jadi andalan di Piala Asia U20 2025. Dilepas Suwon FC, Pratama Arhan jadi bahan ejekan Vietnam. Spekulasi kocak media Italia seret nama Sintayong. Bushlight di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dilepas Suwon FC, Pratama Arhan jadi bahan ejekan Vietnam. Resmi dilepas klub Liga Korea Selatan, Suwon FC membuat Pratama Arhan menjadi sorotan berbagai pihak tak terkecuali Vietnam. Rival timnas Indonesia tersebut melalui medianya Soha.vn pun turut mengejek dengan kata menganggur soal nasib Pratama Arhan. Sebagaimana diketahui, ex-pemain PSIS Semarang ini didatangkan Suwon FC pada bursa transfer Januari 2024 lalu dengan kontrak 1 tahun dan opsi perpanjangan kontrak selama semusim. Namun Pratama Arhan justru tidak pernah menjadi bagian dalam tim Suwon FC dan kerap tak dimasukkan oleh tim pelatih dalam skuadnya. Arhan sendiri tercatat hanya 2 kali tampil bersama dengan Suwon FC sepanjang tahun 2024 ini dengan jumlah 4 menit bermain di atas lapangan. Pratama Arhan memang masih jarang memperoleh menit bermain yang cukup baik semenjak meninggalkan PSIS Semarang pada 2022 lalu. Bersama dengan klub Jepang Tokyo Verdy, Arhan hanya mencatatkan 4 kali penampilan dalam 2 musim. Usai tak mendapatkan tempat dan menit bermain yang banyak di Tokyo Verdy, kemudian Arhan menerima pinangan dari Suwon FC pada jendela transfer Januari. Kendati demikian, usai dilepas Suwon FC tahun ini, media Vietnam Soha.vn pun seakan menyebut karir Arhan kini semakin meredup usai gagal membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala AFF 2024. Padahal pemilik lemparan ke dalam mematikan tersebut bukan satu-satunya pemain yang dilepas Suwon FC, di mana sebanyak 13 nama pemain kena badai PHK alias dilepas dalam upaya tim memperkuat strategi mereka untuk musim mendatang. Persaingan lolos Piala Dunia memanas, Sintayong dapat bocoran. Siapa sangka, media Cina bocorkan rencana rahasia timnya yang merupakan saingan timnas Indonesia, Suwon Sintayong, di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, Cina dan skuad Garuda sama-sama bersaing ketat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan sama-sama mengantongi 6 poin, timnas Indonesia masih lebih unggul di Cina dari segi selisih gol. Maka dari itu, posisi timnas Indonesia sangat bergantung pada hasil pertandingan yang tersisa. Menariknya, skuad Suwon Sintayong memiliki sisa pertandingan melawan Bahrain dan juga Cina di kandang sendiri. Untuk itu, timnas Indonesia setidaknya perlu mengincar poin kemenangan di kandang. Kemudian di pertandingan tandang cukup mengincar poin imbang. Dengan skema itu, timnas Indonesia berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai peringkat kedua. Jika tidak berjalan sesuai rencana, timnas Indonesia pun masih punya peluang menghuni peringkat ketiga dan keempat dan meraih tiket ke Piala Dunia 2026, yakni melalui putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang tak kalah menarik adalah skema itu membuat media Cina Sohu membocorkan bahwa Cina rupanya hanya mengincar hasil imbang melawan skuad Sintayong pada Juni mendatang. Bahkan dengan hasil imbang melawan timnas Indonesia sudah seperti sebuah kemenangan bagi Cina. Saking takutnya dengan timnas Indonesia, Cina pun sampai menargetkan hasil imbang padahal di pertandingan sebelumnya mereka berhasil menang melawan skuad Suwon Sintayong. Di Poles Sintayong, 4 pemain bakal jadi andalan di Piala U20 2025. Peluang timnas Indonesia U20 untuk lolos ke Piala Asia U20 2025 terbuka. Sebab mayoritas personel timnas Indonesia U20 sudah merasakan level profesional, entah berkarir di klub Liga 1 maupun Liga 2 Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya sudah merasakan caps bersama dengan timnas Indonesia senior. Terbukti pada Desember 2024 kemarin, pelatih timnas Indonesia senior Sintayong memilih membawa pemain U22 untuk berkompetisi di Piala AFF 2024. Terbukti dari 24 pemain yang dibawa, 4 diantaranya berstatus personel timnas Indonesia U20, yakni Sultan Zaki, Kade Arel, Doni Tripamungkas, dan Arkan Kakak. Hasilnya, Kade Arel dan Doni Tripamungkas selalu bermain dalam 4 laga yang dimainkan timnas Indonesia.
Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, Kade Adel dan Doni Tri Pamungkas berdiri sejajar di jantung pertahanan bersama Kapten Muhammad Ferrari. Sementara itu, Arkan Kakak tampil sebagai starter saat timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar dan bermain 11 menit saat skuad Garuda tumbang 0-1 dari Filipina. Untuk Sultan Zaki sendiri, bek PSM Makassar ini gagal mendapatkan kesempatan untuk tampil. Sekarang menarik untuk menanti aksi 4 nama di atas Piala Asia U20 2025. Pengalaman bermain di timnas Indonesia senior tentu diharapkan meningkatkan mental bertanding rekan-rekan yang lain. Berhubung Piala Asia U20 2025 dijadikan ajang kualifikasi Piala Dunia U20 2025, skuad Aswan Indra Syafri pun wajib lolos ke semifinal jika ingin mengunci tiket tampil di pesta sepak bola tertinggi dunia mendatang. Spekulasi kocak media Italia seret nama Sintayong. Media Italia Tuttosport secara mengejutkan membuat prediksi ambisi Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang ingin timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah menyebut akan ada pemecatan pelatih Sintayong untuk mendatangkan juru formasi dari Eropa. Dalam artikelnya, Tuttosport pun menyebut Sintayong tidak lagi cocok menukangi timnas Indonesia. Sebab, juru formasi asal Korea Selatan ini lebih fokus pada permasalahan fisik pemain timnas Indonesia. Bahkan, pelatih baru diharapkan sudah tersedia saat Merah Putih melawan Australia dan Bahrain dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk meningkatkan kualitas lebih jauh, ada pertimbangan untuk mengganti pelatih. Pelatih asal Korea Selatan, Sintayong, dianggap terlalu fokus pada aspek fisik dan stamina, sehingga dinilai tidak lagi memenuhi kebutuhan tim. Demikianlah tulis Tuttosport. Tak bisa dipungkiri belakangan ini memang nama pelatih Sintayong sedang jadi perbincangan hangat. Tidak sedikit yang ingin supaya pelatih 54 tahun itu mundur menyusul kegagalan di Piala AFF 2024. Namun demikian, PSSI sendiri menegaskan bahwa kegagalan di Piala AFF bukanlah kesepakatan dari target dalam kontrak baru STY.